keunikan ini yang mungkin tidak bisa ditiru, harusnya sih yang tidak bisa ditiru oleh, pesaing-pesaingnya gitu. Mmm. Ya kan kalau bisnis, kayak Cimory itu kan bisnisnya kan utamanya, susu dan yogurt ya. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas seputar coaching untuk bisnis. Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar nih baik Coach? alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ya, langsung aja ya gimana? Coach ya. Mhm, Nih aku ada baca berita nih Coach terkait perusahaan Cimory. kenapa Nah, itu? itu tuh dari awal ternyata dia bangun bisnisnya dengan hanya punya satu karyawan aja nih Coach. Nah, Ya, sekarang kan perusahaannya udah gede banget ya Coach ya. mhm Udah mhm. sampai apa namanya, punya apa ya, kerjasama lah gitu dengan peternak-peternak sapi dan lain sebagainya. Nah, dari sudut pandang Coach Adit sebagai seorang bisnis coach nih, apa sih visi yang sebagai kunci yang diperlukan saat memulai bisnis dari Oh, nol, seperti yang dilakukan oleh Cimory yang bertransformasi dari yang punya satu karyawan sehingga sekarang bisa sebesar ini gitu? oke jadi, pertama ya transformasi perusahaan ya, yang tadinya dari satu karyawan Mhm, aja menjadi ahli yang terbaik gitu ya, mhm. bahkan katanya sampai se-Asia ya. Iya betul. Itu, inspiratif banget sih menurut saya ya. Mhm, Itu pasti tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat ya dan prosesnya betul-betul harus organik dan, ya butuh waktu yang lama ya, perjuangannya cukup panjang gitu ya. iya betul. Jadi di sini, kalau dikatakan visi Mhm, ya, visi yang seperti apa gitu ya, mhm, dari nol sampai mhm, akhir sekarang, mhm. saya rasa sih visinya, kalau dari Cimory ini ya misalnya ya, Mhm, kalau kita sebut nama itunya ya, perusahaannya. itu pasti, visi yang jauh jangka panjang ya, Betul. heeh, visi yang jangka panjang yang jelas gitu ya, tentang apa sih yang dia ingin capai ya dalam bisnisnya gitu Mhm, ya, eee, tentang bagaimana produknya gitu ya, dan seperti apa, dia ingin, apa, bisnisnya itu nanti bisa memberikan perubahan gitu ya dalam, di dunia ini gitu. Kalau mhm. misalnya kita bicara visi yang panjang dan besar, Iya, pasti bicaranya tentang dunia lagi gitu ya, iya betul. gitu. Jadi dari awal memang perlu kita punya visi yang jelas, yang Mhm, kuat gitu ya. Bukan hanya jelas sih, tapi harus kuat. Artinya memang betul-betul visi yang berasal dari si, owner-nya ya, mhm, gitu. Visi yang dari owner-nya dia ingin bisnis ini seperti apa ke depannya, mhm, yang betul-betul menginspirasi, sehingga bisa terus apa ya, sebagai acuan semua orang di dalamnya ya. mhm, Walaupun tadinya dari sendiri mungkin kerjanya, kemudian satu karyawan mhm. gitu ya, dan seterusnya gitu. Memang semua bisnis pasti diawali dari kecil dulu kan, gitu Iya ya, nggak mungkin betul. langsung gede gitu ya. Iya. Biasanya dari owner-nya dulu, Mhm, kemudian dari satu orang, kalau ini 2 orang, terus lama-lama gitu. Cuman agar terus-menerus berkembang, itu memang perlu visi yang betul-betul kuat dan jangka panjang, gitu mmm. ya. Tidak hanya sekedar visi yang sekedar supaya, eee, yang penting bisa makan, atau yang penting dapur ngebul, bukan ya. Mhm. Tapi betul-betul dia dia ingin memberikan perubahan apa nih di masa depan Mmm, ya, dari bisnis yang dia bangun itu, gitu. mmm. Dia ingin memberikan solusi apa kepada masyarakat. Jadi visinya ini juga harus visi yang bisa memberikan kontribusi, yang bisa memberikan apa ya, solusi buat masyarakat gitu ya, yang membutuhkannya gitu. Sehingga Mmm, akan terus-menerus, mmm, dibutuhkan gitu ya, akhirnya terus berkembang gitu, oke. ya. Jadi itu kalau dari sisi visi sih menurut saya gitu. Berarti kalau misalkan mau bisnisnya besar, itu makai visi yang jangka pendek tuh sebenarnya nggak bisa ya, Coach, ya? Ya namanya juga visi pasti nggak jangka pendek sih ya. Oh, oke. Harusnya jangka panjang dan kuat gitu loh. Oh, Kuat tuh oke. artinya, betul-betul, berasal dari dalam berasal dari diri si owner-nya itu sendiri ya, Mmm, dan betul-betul bisa menginspirasi orang-orang yang bekerja di dalamnya, bahkan mhm. mungkin bisa menginspirasi pihak-pihak yang berkaitan gitu ya, bukan hanya dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari pihak luarnya juga gitu ya. Oh gitu. Oh, oke Coach. Iya, Nah, kuat, selain visi yang kuat dan jangka panjang apalagi tuh Coach? kalau bicara dengan visi ya, Mhm,
Visinya itu, selain visi yang kuat juga harus punya suatu keunikan dalam produk atau layanan ya, Oke. gitu menurut saya loh ya. Mhm. Tadi yang tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat, Mhm. gitu. Keunikan ini yang mungkin tidak bisa ditiru, harusnya sih yang tidak bisa ditiru oleh, pesaing-pesaingnya gitu. Mmm. Ya kan kalau bisnis, kayak Cimory itu kan bisnisnya kan utamanya, susu dan yogurt ya, Iya. dairy products ya. Mhm. Terus juga akhirnya ada konsumen, makanan-makanan konsumen juga sih gitu ya. Mhm. Pasti itu ada keunikan yang tersendiri ya, yang tidak bisa begitu saja ditiru oleh perusahaan dairy product ya, susu, yogurt yang lain gitu loh, yang Mmm. sejenis. Kan banyak sih perusahaan yang sejenis ya, Mhm. pasti gitu. Mhm. Tapi dia pasti ada satu keunikan tertentu gitu ya. Apa? Nah itu, kalau saya perhatikan Cimory itu dia fokusnya kepada inovasi dalam, nutrisi gitu ya. Oke. Jadi dia betul-betul fokus, dia betul-betul fokusnya untuk memberikan keunikan atau nilai lebih dalam nutrisi, gizi ya, Mhm. gizi dari produk-produknya. Mhm. Jadi mau itu susu, yogurt, konsumen, makanan-makanan konsumen, Mhm. olahan yang, langsung siap makan atau yang harus dimasak dulu itu selalu mengandung gizi yang betul-betul ya gizi yang betul-betul memiliki daya saing ya gitu yang Mmm. sebagai keunikannya gitu ya. Gizi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Bahkan kata owner-nya juga mengatakan dia pengen bahwa memang, produk yang dia buat itu memang yang layak untuk dimakan oleh keluarganya gitu loh. Mmm. Jadi dia mikir keluarganya sendiri layak nggak makan produk ini gitu ya. Iya, iya. Jangan bikin produk yang, "Ah saya nggak mau kasih makan keluarga saya dengan produk ini," gitu ya. "Yang Bapak buat orang lain aja," gitu. Karena nggak bergizi misalnya atau karena berbahaya gitu. Wah itu kan bahaya gitu ya. Iya. Jadi harus yang dia sendiri bisa membuktikan bahwa produknya ini memang bergizi dan dan keluarganya sendiri mau makan produk ini gitu ya, sebagai Oke. hidangan utama mereka. Jadi nggak perlu lagi cari makanan-makanan mewah yang lain kali ya, Mmm. cukup dengan produknya mereka sendiri. Iya. Sampai segitunya nggak gitu produk kita gitu loh, Oh, oke. ya. Sampai segitunya kah produk kita, sebegitu percayakah kita dengan produk kita sendiri? Nah itu, Mhm. artinya juga di sini kita perlu punya kepercayaan kuat terhadap produk kita sendiri ya. Mhm. Eee, Baru nanti orang luar, konsumen akan percaya juga gitu kan. Oh, oke. Dan saya bilang tadi inovasi ya, Mhm. inovasi nutrisi. Ya saya yakin juga produknya dari awal satu karyawan itu sampai sekarang, produknya nggak hanya itu-itu aja kan gitu ya. Pasti Iya. ada Heeh. inovasi-inovasi, perkembangan diversifikasi dari sisi diversifikasinya maupun dari sisi, nutrisinya tadi yang menjadi fokus utama ya. Mhm. Pasti berkembang juga tuh. Karena Mmm. kebutuhan nutrisi dulu sama sekarang berbeda. Pastinya gitu ya dan kedepannya pasti berbeda lagi. Apakah itu memang kebutuhan dari masyarakatnya atau dari peraturan pemerintah macam-macam itu pasti ada perubahan Mmm. dan dia selalu harus inovasi. Oh, iya. Ya nggak mungkin juga sih enggak gitu ya. Mhm. Dia inovasi terhadap produknya, terhadap bisnis modelnya dan seterusnya. Gitu sehingga dia bisa berkembang sampai sekarang dan bertahan bahkan sampai terbaik gitu ya, dikatakan terbaik dan bukan ya pokoknya terbaik se-Asia gitu ya, Mhm. bahkan gitu, gitu. Oke. Berarti, dari visi yang kuat dan jangka panjang, terus Mhm, kemudian dari keunikan produknya, iya. dan inovasi dari produknya yang terus berkembang. Iya, sehingga Oke. tetap, relevan ya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oh, oke. Nah, berarti kalau misalkan jadi fokus utamanya tuh berarti 3 ini atau sebenarnya yang, menurut Coach Adi tuh ada satu yang memang benar-benar yang harus kuat gitu? Ya 3 ini sih minimal ya, Oh, oke. gitu minimal 3 karena ya visi yang jelas dan jangka panjang itu penting, Mhm. keunikan produk layanan penting, Mhm. kalau dia lebih ke produknya berarti produknya. Iya. Kemudian, adaptasi ya dan inovasi terhadap perkembangan zaman tuh apalagi penting banget gitu ya, Mmm. sampai sekarang gitu, nggak mungkin enggak deh itu. Beradaptasi dengan lingkungan atau perkembangan. Perubahan zaman, Oke. teknologi, ya Mmm. tuntutan masyarakat, dan seterusnya, gitu. Tuntutan masyarakat tuh seperti apa tuh, Coach? Ya tadi saya bilang, kebutuhan gizi masyarakat zaman dulu sama sekarang berbeda gitu Oh. kan. Ya, yang mungkin dulu cukup bisa makan, ya susu biasa aja gitu ya. Mhm. Tapi sekarang dengan ya tuntutan dari, kesehatannya gitu Mhm. kan. Kemudian juga dari pekerjaan dari kegiatan sekarang yang membutuhkan gizi yang lebih berbeda lagi. Mhm. Dengan semakin banyaknya penyakit-penyakit yang ada gitu kan, butuh gizi yang harus gimana lagi gitu ya. Bahkan Oh. aturan pemerintah yang mungkin, semakin ketat ya terhadap produk-produk makanan dan Mhm. gizi di masyarakat, itu juga, akan
harus adaptasi kan dan harus berinovasi di situ gitu. Oh, oke. Dan tentunya harus enak terus ya. Maka rasanya bervariasi ya, Coach, Iya, ya? makanya kan walaupun bergizi tapi kalau nggak enak ya sama aja ya. Ya jadi gitu deh. Oke, Coach. Nah, bagaimana seorang coach dapat membantu pengusaha atau owner mengatasi keraguan dalam kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis dari skala kecil menjadi besar tuh, Coach? Ya tentunya minimal yang seperti yang saya katakan tadi ya, bisnis coaching-nya akan fokus kepada hal-hal yang harus difokuskan tadi ya. 3 hal itu dulu nih, agar bisa meningkatkan kepercayaan diri. Misal tadi kan yang di awal kan fokus utamanya adalah visi yang harus kuat dan jelas. Nah, seorang bisnis coach akan memfasilitasi atau membantu kliennya agar kliennya bisa memunculkan visi yang kuat dan jelas gitu loh. Oke. Ya, bukan visi dan misi yang di-create sih, tapi betul visi misi yang dari dalam diri si owner itu. Untuk ngembangin bisnisnya. Agar dia bisa mengeluarkannya dalam dirinya dan dinyatakan dalam bentuk yang jelas dan kuat gitu ya. Itu fungsi bisnis coaching juga gitu ya di awal gitu ya. Nah, dari situ kan dari visi misi ini jelas nanti bisa di breakdown-nya ke goal-nya, ya ke strateginya dan seterusnya gitu ya. Dan dari visi misi ini nanti bisa diturunkan menjadi keunikan produk atau layanan apa nih yang diperlukan gitu loh. Agar supaya visi misinya tercapai gitu ya. Keunikan produknya yang tadi saya bilang ya. Kalau dalam kasus Jumori kan dia memang inovasi dalam nutrisi ya. Nutrisinya nih berinovasi, bukan hanya nutrisi tapi terus berinovasi ya terkait nutrisi gitu. Nah, ada nggak nih sesuatu keunikan yang bisa digali ya dari bisnisnya kliennya ini yang menjadi satu keunikan yang kuat yang tidak bisa ditiru dan bisa terus-menerus dikembangkan gitu ya. Sehingga walaupun dari nol pun juga harusnya sudah ada tuh visi misi yang kuat dan keunikan produk tadi ya. Dari awal juga harus punya gitu loh. Apakah suatu saat nanti bisa berubah? Bisa keunikannya gitu ya. Karena kan keunikan suatu produk itu suatu saat mungkin bisa ditiru juga akhirnya oleh kompetitor ya. Jadi dia harus berinovasi untuk menciptakan keunikan baru gitu. Bukan hanya keunikan pada produknya, inovasi terhadap keunikannya juga gitu ya. Jadi keunikan ini harus terus diimprove dan diinovasikan sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman juga gitu loh. Ya, jadi itu. Kemudian bagaimana seorang bisnis coaching? Wah, juga agar bisa mengcoaching kliennya agar klien itu bisa terus-menerus berinovasi terhadap bisnisnya gitu ya. Bukan hanya inovasi terhadap produknya secara sempit ya, tapi inovasi juga terhadap keseluruhan bisnisnya. Ya, beradaptasi dengan segala tuntutan zaman, perkembangan teknologi, bisnis model gitu ya, consumer behavior, wah macam-macam deh gitu. Ya, terus-menerus diimprove gitu. Tentunya ini bertahap ya. Gitu. Jadi dari walaupun dari bisnis nol dari satu karyawan, jangan takut-takut untuk bermimpi besar gitu ya, bervisi besar gitu. Justru dari awal dulu nih harus jelas visi misinya gitu ya. Tar aja deh, yang penting cash flow, yang penting iya itu sih iya. Kalau di breakdown cash flow-nya harus stabil dulu dan seterusnya ya. Harus konsisten dulu cash flow-nya, produknya, kualitasnya ya nggak perlu wah-wah dulu deh, yang penting konsisten. Iya. Tapi itu tetap harus ada tujuan akhirnya tadi, yaitu sesuatu yang tidak bisa, misalnya dari sisi produknya tuh yang betul-betul unik dan terus beradaptasi gitu ya. Nah gitu. Jadi itu semua akhirnya baliknya ke mindsetnya si ownernya ya. Coaching itu akhirnya ujung-ujungnya ke beingnya dan ke mindset si ownernya. Ya agar mereka bisa akhirnya kepengen visi yang kuat, bisa memiliki visi yang kuat dan mau dan setuju untuk bisa pentingnya untuk terus berinovasi dan menetapkan suatu keunikan gitu ya yang tidak bisa ditiru gitu. Itu kan perlu mindset yang juga perlu di coaching. Oh, oke. Berarti meng-coaching-nya nanti tuh dibuka dulu nih hal-hal yang dibuat mereka ragu dalam mengembangkan bisnisnya, agar balik lagi nih ke tujuan awalnya si owner ini buat ngebuat bisnisnya tuh seperti apa gitu ya, Coach ya? Betul gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya meng-coaching ya, walaupun dia masih UKM lah ibaratnya ya. Jadi ada dua sisi yang perlu saya coaching. Ya. Memang jangka pendeknya perlu di coaching ya. Bagaimana cash flow, bagaimana strategi marketing saat ini, jual apa, gimana gitu ya.
Cuman tetap harus diselaraskan dengan jangka panjangnya gitu loh. Oh. Tetap juga nih harus ada waktu khusus untuk membahas jangka panjang gitu loh, ya. Nggak bisa yang penting, oh, oke sehari untuk sekian happy gitu kan. Mhm. Tapi mau terus kapan nih gitu ya, kamu mau bisnis ini mau dibawa kemana sih ke depannya gitu ya, Oke. gitu. Impian terbesar dia apa sih gitu ya Mhm. pada bisnis ini, gitu. Ya tentu impian juga bisa bisa berevolusi juga sih, bisa berubah gitu ya. Mhm. Yang penting berubah itu yang semakin besar dan semakin kuat, jangan semakin kecil dan semakin lemah gitu ya. Karena visi nanti akan mengikuti gitu. Oh gitu. Oke deh Coach. Nah mungkin itu dulu nih teman-teman, Baik, dari pembahasan kali ini mungkin bisa menginspirasi para owner untuk mengembangkan bisnisnya. Mungkin segitu dulu dari kami, aku Aulia, saya Aditya Wijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.